Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Ambiar. Apa kabar ya hari ini? Sehat ya? Kita cuma berdua aja. Emang kenapa kalau berdua? Emang kenapa? Aku nggak mau. Kenapa nggak mau sih? Daripada kamu nunggu yang nggak jelas dia dari kemarin. Mendingan sama aku yang selalu ada di samping kamu. Ya kan Sobat Ambiar ya. Sobat Ambiar, mudah-mudahan liburan kali ini kalau Sobat Ambiar memang sedang menikmati liburan bersama dengan keluarga, ya apapun itu suasananya, mau di rumah, mau dimanapun, yang penting kita tetap setia bisa menemani Sobat Ambiar ya. Yang paling penting bersyukur bersama siapapun itu, bersama Apa bersyukur? keluarga. Bersyukur mengikat yang ada. Dan juga menarik yang belum. Ada. Itu dia ya. Semoga bintang tamu kita yang pertama ini juga selalu Jadi bersyukur. kalau misalkan lagi nggak liburan ke luar negeri atau hanya di Indonesia aja, Ya. cukup nonton pagi-pagi Ambiar ini kan hiburan. Bener kayak Keren Delano ya sahabat kita. Dia Iya. pergi ke luar negeri liburan Iya. ke Amerika. Baik, kita akan hadirkan bintang tamu. Penyanyi dangdut senior yang ungkap jadi istri dan juga ibu itu tidaklah mudah. Di pagi-pagi Ambiar ini dia Is Dane. Selamat pagi. Sekali lagu India barusan. Kembang berkembang. Cinta ini. Stop. Sebelum nanti liriknya kamu ganti. Gak boleh ngomong kayak gitu. Ini anak mama ya. Oh iya. Anak gue, makanya kalau nyanyi suka salah-salah itu. Karena ibu dan anak sama ya. Yang penting gak falen. Benar. Itu wajar manusiawi namanya. Ya, Betul. moto kita itu adalah Apa? nggak apa-apa nyanyi salah lirik, yang penting tidak false. Anda begitu menjiwai sekali lagunya. Itu memang lirik lagunya tentang apa? Itu, Iya. tentang jatuh cinta. Jatuh cinta. Apa yang bikin Mama cinta sama Papa sama suami? Ih, banyak hal lah. Tapi apakah Mama yakin Papa cinta juga sama Mama? Iya, kan udah punya anak. Tinggal bersama. Kalau enggak cinta tuh, ntar gue ceritain. Ceritain di sini, kami semua di sini ucapkan terima kasih Delia. Sama-sama. Mama tuh sempat posting, sempat cerita juga nggak mudah untuk menjadi seorang istri dan juga ibu, apalagi dia adalah seorang wanita karir. Kita mau kasih lihat Liang. Rumah kecil. Geger, geger, geger. Seorang diva dangdut Indonesia, Iis Dahlia, baru-baru ini sering memposting konten mengenai curhatan peran seorang istri sekaligus ibu di media sosialnya. Terlihat dari captionnya, Mama Iis seolah-olah lagi galau nih Sobat Ambiar. Aduh, kira-kira Mama Iis kenapa ya? Kok sering bikin konten curhat gitu? Benarkah Mama Iis juga rasakan kesepian karena ditinggal anaknya yang semakin sibuk? Selengkapnya hanya di pagi-pagi Ambiar. Geger. Jadi dia Sobat Ambiar, kalau Sobat Ambiar perhatiin ya Iis Dahlia ini tuh raut wajahnya di televisi ini sekarang suka murung terus. Terus suka bikin status-status galau Kayaknya gitu. tuh ada yang Emang dipikirin kayaknya ya, Maya. udah Kenapa mulai sih? ada masalah rumah.
Kenapa sih rumah tangga? Enggak, itu kan kayak lagi ini aja loh Yan, lagi ngambil tren aja kayak gini. Kalau gue lihat sosial media kan banyak orang-orang yang Itu kan di gitu ya, Mbak? iya, di nak nih. Jadi gini, kayak ini loh, kadang orang atau suami sekalipun suka meremehkan istri yang tidak bekerja. Jadi papa begitu dulu? Enggak dong. Oke. Kan mama Papa selalu udah tahu bekerja. kalau mama bisa. Enggak semua tuh papa ya. Iya. Enggak ada urusan sama papa, Inang. Kebiasaan sama papa sih. Lanjut. Jadi apa namanya, kadang mereka tuh suka kayak seorang istri tuh banyak banget loh yang gini. Ketika suaminya jahatin dia, suaminya selingkuh, suaminya bagaimana menyiksa secara verbal dengan kata-kata. Iya. Karena dia tidak bekerja, dia diam. Karena dia ngerasa bahwa kalau gue meninggalkan dia, gue nggak akan hidup. Karena kebiasaan hidupnya ditanggung sama suaminya, anaknya nanti bagaimana, sehingga dia memendam aja gitu. Kepedihannya itu dia pendam. Beda sama istri yang bekerja. Kalau istri yang bekerja paling nggak si suaminya juga ada respectnya, ada rasa takut. Apalagi kalau istrinya sukses juga, dia takut kehilangan juga. Bahwa memang nggak mudah jadi wanita, beneran. Apalagi wanita Mama tuh, kamu tahu deh mama kamu, hampir 24 jam waktunya itu bekerja. Makanya jangan suka ngeremehin ibu-ibu yang hanya bekerja, hanya ibu rumah tangga. Padahal dia kerjaannya ya, anak belum bangun dia udah, apalagi kalau nggak ada mbak ya, nggak ada yang bantuin di rumah. Anak belum bangun dia udah bangun, dia udah nyuci, udah nyapu, udah segala macem lah. Bikinin sarapan suaminya pada pergi. Emang lu pikir tidur? Enggak Ngeliatin TikToknya Isdahlia. Apalagi? masih banyak hal yang dia lakuin gitu. Sampai kalian tidur pun dia banyak hal. Jadi aku tuh respect banget sama ibu rumah tangga. Tapi iya benar, maksudnya mereka juga kan di rumah selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga, ya maksudnya mereka juga kan kepikiran Ngurusin satu dan lain hal gitu ya. Justru ketika tidak ada yang dikerjakan, itulah dia pikirannya traveling, Negatif, jalan-jalan kemana-mana. iya, Gitu. Dan itu betul. bukan satu hal yang begitu mudah ya, untuk bisa menenangkan pikiran sendiri, berjuang Iya. dengan pikiran sendiri. Kita mau kasih lihat, ada satu postingan dari Isdahlia. Berkarir buat wanita sekarang itu lumrah. Asal jangan lupa kodrat kita sebagai istri dan ibu kalau udah sampai rumah. Pertanyaannya, manusiawi juga kalau misalnya lupa kodratnya mama sebagai istri kalau Ya udah nggak sampai ada rumah. manusiawi lah namanya perempuan. Kadang pernah nggak lupa tiba-tiba lupa untuk melepas topengnya sebagai seorang artis nyampe ke rumah. Oh iya, gua tuh kan adalah seorang Kalau ada ibu hal-hal atau yang ini istri. pasti, kalau ada hal-hal yang umpamanya ada triggernya lah ya. Tapi kalau mama berusaha, kenapa mama alhamdulillah sampai sekarang rumah tangga mama nggak ada pernah ada, selalu ada masalah, tapi kan nggak yang bagaimana. Karena begitu udah sampai rumah, predikat Isdahlia gue buang. Di situ adalah mama yang istrinya Satrio Dewandoro, ibunya Salsa sama Devano, which is yang walaupun kadang-kadang ada juga lah keras kepalanya gue sebagai kalau nggak gitu kan nggak gue ya Jus. Tapi maksudnya, tapi gue tuh nggak mau yang kalau di rumah umpamanya mentang-mentang umpamanya secara penghasilan gitu. Lo harus nurut ya sama gue, nggak ada. Mama pokoknya mama masih ada rasa respect sama papa. Ada takutnya, ada respectnya, dan mendengarkan apa katanya dia. Mah gini, maksudnya sebagai seorang entertainer ya, ya profesional harus. Tapi kan kadang ada rasa lelah juga ya untuk selalu tampil on point di depan kamera, harus selalu bisa menghibur, tapi kadang juga keadaan mental, hati tidak selalu sepenuhnya gitu. Apalagi ada titik capek gitu loh. manusiawi. Ketika pulang ke rumah, saat itu suami tuh lagi pulang, lagi nggak terbang. Yang mau tidak mau harus memerankan peran sebagai seorang istri kan. Terus? Tapi saat itu juga lagi capek banget nih, gue habis menghibur orang-orang nih. Tapi mau nggak mau kan juga harus senyum. Suami baru landing nih, baru pulang terbang. Ya, Pernah nggak lagi lelah-lelahnya banget nih, tapi harus suami gue baru pulang nih. Ya masa susah banget buat senyum? Sering sih mama. Paling ada ngerasa bersalah tuh kalau gini. Kadang-kadang mungkin papa tahu istrinya capek baru pulang kerja juga. Dia makan. Nah, papa tuh tipe orang yang vitamin aja tuh mesti begini. Ini vitamin, ini Harus air. dikasih ya Ma, kalau Kalau enggak nggak diminum. Oke. Jadi kadang-kala ada kalanya tuh dia yang ngerti.
makan di rumah mama kan sebenarnya udah tinggal ngambil doang ya. Tapi kan kebiasaan mama ngambilin. melayani Iya, gitu ya, jadi Ma. ketika dia ngambil sendiri umpamanya nih tiba-tiba berapa hari lalu kita tuh dia kalau lagi nggak pengen ada kerjaan pagi, dia suka kebangun tuh malam lapar. Dia tahu nih mama baru pulang kerja lagi ngapus make up nih di meja makan. Gue iseng banget di meja makan ngapus make up. Terus dia keluar, dia buka lemari, bikin mie instan sendiri. Gue ada perasaan bersalah. Tapi terus pas lagi gue gini, oh papa lapar, gue bilang gitu. Dan itu nggak biasanya dia, karena dia tuh orang yang jaga makan banget kan. Papa badannya kan masih keren aja gitu kan. Ya udah, terus gue perasaan ada rasa bersalah. Oh papa lapar, iya. Bikin sendiri ya, mama soalnya lagi ini, iya nggak apa-apa. Gitu. Rasa bersalah itu mamanya ada perasaan bersalah. Oh, oke. Gitu. Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat ya. Isdahlia kelihatannya kan rame gitu. Periang. Tapi ada isi hati Isdahlia. Rasakan sepi katanya. Kok nangis? Enggak, ada kalanya gini loh Wi. Ya manusiawi ya. Mama sih ngerti banget. Kita tuh berempat sangat susah banget sekarang itu untuk bisa sama-sama berempat. Jadi kan akhir tahun nih. Biasanya tuh kita kalau akhir tahun tuh udah merencanakan, oke kita libur nih mau pergi kemana. Si papa tuh kemarin ulang tahun kan, cuti. Dia juga salahnya cuti nggak bilang-bilang gitu loh. Terus dia bilang, papa cuti Akhirnya mama nih. kerjaan. Iya kan, tapi enggak. Terus akhirnya aku minta libur. Tapi tanya si adek syuting sampai kapan? Sampai tanggal 9. Which is kan nggak bisa tuh ya kalau mau pergi. Atau paling nggak sama-sama. Sampai hari kemarin tuh papa ulang tahun sendirian loh papa. Akhirnya aku bilang, aku minta izin syuting. Apa sih Karen tuh, ma aku launching lagu loh ini. Karen maaf ya aku juga punya suami. Aku bilang gitu, kasihan papa kalau umpamanya ada kakak. Umpamanya weekend mungkin ada Ujus yang nemenin. Tapi karena ini weekdays dianya udah cuti. Ya udah gue harus berdua sama dia gitu. Tapi ada perasaan yang punya anak, tapi anaknya sibuk. Tapi aku nggak mau komplain, maaf ya Deka, ini kalau mama ngomong di sini. Iya perasaan orang tua aja, kayak ada kalanya tuh kayak yang pengennya di hari-hari spesial itu mereka ada gitu. Ya, tapi mama ngerti sih kesibukannya mereka. Dan mama juga selalu bilang sama Devano, Ade nggak boleh, kalau kerja tuh nggak boleh nggak tepat waktu karena ini menyangkut banyak orang. Jadi sebenarnya mama ngerti gitu. Cuman ya manusiawi juga kalau gue juga pengen loh gitu. Maaf aku potong. Tadi ada kalimat dari mama. Maaf mama ngomong di sini. Artinya memang mama tuh belum pernah ngomong ke mereka. Misalnya untuk memberikan waktu atau ruang untuk keluarga dalam momen spesial kayak papa ulang tahun misalnya kemarin. Udah. Kalau dulu kita selalu menyempatkan, Yan, kalau memang waktu kita masih anak-anak masih belum punya kegiatan. Pokoknya kalau mama ulang tahun, papa ulang tahun, kita selalu nggak kerja. Kalaupun harus bekerja, itu memang yang urgent banget gitu, yang memang nggak bisa ditinggal gitu. Tapi kan ini mau ulang tahun kan udah jauh-jauh hari, paling nggak ada omongan ke anak gitu. Mama mau ulang tahun loh bentar lagi Atau ya. mama sungkan untuk kembali Papa mau mengingatkan ulang tahun. tentang Ya. komitmen itu karena sekarang anak-anak lagi sibuk-sibuknya. Ya, lebih kepada gitu. Maksudnya mereka juga punya tanggung jawab pekerjaan, apalagi kakak lagi kan mau SEA Games-nya di Bangkok. Jadi dia sebelum atlet-atletnya datang tuh dia udah di sana gitu loh. Karena dia kan ngurusin futsal itu kan gitu. Apa rasanya sih? Sedih udah pasti banget sih. dong, Ma, berarti sendirian ya, Ma. Tapi ketika tahu gua yang mau nggak mau harus mengorbankan pekerjaan gue di hari itu ketika tahu ternyata suami gua akan merayakan ulang tahunnya sendirian. Iya, memang udah akhirnya ya bukan nggak ada korban mengorban ya. Maksudnya ya aku harus ya udah kita berdua aja. Tapi aku tahu mama tuh tahu banget lah pasti perasaan papa juga sedih. Sampai aku tuh ngomong kalau kakak udah pasti telepon ya. Ade tuh kan kadang-kadang anaknya bukan cuek sih, lebih kepada apa ya namanya anak ini. Aku pengen ngingetin Ade udah ngucapin selamat ulang tahun belum ke papa. Takutnya dia lupa gitu loh. Karena gue sendiri pun kalau umpamanya ada momen-momen spesial atau gue lagi rasa nggak enak, anak-anak nggak ada telepon atau nanyain kabar tuh sedih gitu loh.
sedih. Makanya aku tanya ke mereka, tapi alhamdulillah sih udah pada ngucapin semua. Mama kita mau kasih lihat, ini ada beberapa komentar dari mereka yang sempat ngelihat. Punya si anak Isdahlia. pun nggak jamin akan bahagia di akhir tua. Enggak sih, enggak gitu. No, nggak begitu ya. Enggak gitu. Enggak. Kalau kenapa aku nge-like karena aku lebih biar mereka pada tahu aja kalau aku baca komennya mereka gitu. Lebih kayak itu ya? Lebih ke Oke, situ. gua baca lo komen lo ya. Oke, next. Next. Oke, Mah, harapan mama nih sebagai seorang istri. Mama tuh pengen apa buat anak-anaknya dan juga buat suami mama sendiri. Iya, sebenarnya kayak gini aja nggak apa-apa. Ini kan kalau akhir-akhir ini soalnya kita lihat mama itu statusnya galau-galau terus. Sebenarnya nggak apa-apa kayak gini aja, tapi mama pengen lebih. Mama tahu anak-anak pada sibuk, tapi paling nggak sediain waktu buat kita sedikit aja atau telepon aja. Karena biar bagaimanapun kadang-kadang ada masanya mama atau papa kangen sama-sama gitu. Iya. Ma, aku tuh ya kalau ngeliat mama ya. Kan rumah mama tuh terbuka 24 jam buat temen-temen gitu. Banyak yang nongkrong, sahabat-sahabat. Iya. Masih tetap merasa kesepian, Mah? Justru kenapa mama rumahnya terbuka biar mama nggak makin sepi. So, kesepian tuh yang dirasakan, satu hal yang dirasakan Isdahlia. Beda lah ngumpul sama temen sama anak kan beda ya. Iya. Beda. Kalau anak-anak mama yang kayak macamnya banyak lah, ada Erdi, ada Tiffany, ada Ujus, ada Atap, ada semua. Kadang malah mereka tuh Tuh kangen banget. nginep. Kangen siapa? Stefano. Yang nggak kangen kebersamaan 4 orang ini loh gitu. Kita Karena kasih kan lihat ya, Ma. Ini ada statusnya mama, nak. Kelak kau akan menjadi seorang ibu. Semoga nanti apa yang mengajarkan bisa menjadi bekalmu. Rindu, biasanya kalau mama pulang syuting ada yang turun nemenin mama ngobrol dulu sebelum tidur. Mama Is ini kalau syuting pulang tengah malam terus, Mah. Sekarang tuh yang dirasakan buka pintu rumah nggak ada mereka tuh gimana? biasa, sebenarnya biasa. Cuman ya pas lagi momen ini sih emang masanya yang gue sendirian banget ini gitu. Biasanya tuh karena udah beberapa hari kakak nggak ada kan. Biasanya tuh kalau mama udah kotor mungkin kakak denger ya. Mungkin dia juga udah tahu jamnya gitu. Oh ini jamnya mama pulang. Jadi dia tuh sebelum belum tidur dia turun aja dulu ngobrol sebentar baru dia udah naik tahu tuh, lagi. mamanya Udah pulang dia tahu. Udah tahu. Every night dia begitu. Tapi yang kali itu tuh pas lagi udah lama gue ngerasa bahwa nggak ada anak ini ya. Udah deh, kalau ngomongin anak tuh melo. Makanya aku ngerasa bahwa ternyata kadang nyokap gue tuh suka minta kita datang tuh ini kali ya rasanya ya gitu. Ma, aku pengen tahu. Makanya Mas Ren kamu harus punya anak deh biar bisa merasakan gimana kalau punya anak. Ya amin. Tapi aku pengen tahu, mama tuh dalam bayangan mama ya. Mama tuh nanti pengennya tuh masa tuanya tuh sama anak-anak kayak gimana sih? Aku nih pengennya anak-anak tuh rumahnya deket-deket rumah aja. Devano kan udah deket rumahnya. Kakak Salsa pun kita lagi liatin gitu ya. Jangan jauh-jauh. Nanti kalau umpamanya Sabtu Minggu bayangan mama ya. Mungkin minggu ini ke rumah mertuanya, tapi minggu ini ke rumah mama gitu, atau mungkin hari Sabtu ke rumah mama, hari Minggu ke rumah mertuanya gitu-gitu. Pengennya ya. Deket ya. Jangan jauh-jauh ya. Namanya orang tua ya, Ma. Tapi Ma, ini jauh, sementara ini lagi jauh tapi menghasilkan. Kita mau kasih lihat Devano, satu prestasi yang luar biasa. Alhamdulillah. Selamat Ade Devano, kerja keras Ade nggak sia-sia. Penghargaan pertama sebagai aktor, terus kejar cita-cita ya, terus belajar. Pesan mama cuma satu, dimanapun Ade berada harus tetap injak bumi, rendah hati dan santun ya nak. Mama, papa, kakak dan Kel, keluarga bangga sama Ade. Ini aku nonton filmnya nih, aku langsung WhatsApp mama waktu itu. Ma, gue yakin dia pasti bisa, ternyata beneran menang. Alhamdulillah. Disebut nama Devano menjadi pemenang saat itu, Ma. Bangga banget ya, Ma. Pasti Bangga pasti. Walaupun waktu dia ngomong di grup keluarga kan, Dia bilangnya apa di grup? Ma, Ade mau pergi ke Bandung untuk menghadiri acara ini kan, apa sih, Festival Film Bandung ya. Sampai kakaknya tuh maksudnya kalau kita kan pasti jangan terlalu berharap untuk menang gitu kan ya. Sampai kakaknya tuh ngomong gini, Dek, seandainya
bukan nama Ade yang dipanggil sebagai pemenang, Ade jangan kecil hati ya. Bilang gitu, Sasa? Karena masih banyak, insya Allah masih banyak peran yang akan Ade mainkan di film-film berikutnya gitu. Itu menguatkan dia kalau seandainya nama dia tidak dipanggil gitu kan. Begitupun kita, Ade bismillah ya gitu. Terus begitu gue lagi syuting, Ade ternyata menang gitu. Pas pulang ya gue bikin gini. Sempat akhirnya ketemu dong setelah dia diberikan penghargaan ini? Ketemu berapa harinya gitu, 2 hari kemudian. Mau bilang apa ke adik? Ya bangga aja, bangga sama pencapaian dia. Banyak sih pencapaian dia yang belum pada nongol. Tapi udah dikerjain. Alhamdulillah. Mama punya anak yang bangga. Sebuah pengorbanan ya, ada jarak dan juga waktu sementara ini harus berpisah, nggak apa-apa lah ya. Semoga semua yang dikejar oleh Devano membuahkan hasil. Amin. Udah nggak usah sedih-sedih lah. Minta tisu dong. Nggak boleh tisu, udah nggak usah. Isdahlia, sekarang kita mau ngajakin ya buat Isdahlia. Ini kalau ngomongin soal Isdahlia, dia ini bukan sekedar sumber gosip, biangnya gosip ya. Kita dulu lihat yang satu ini. Astagfirullahaladzim. Yang paling mendekati saja. Seorang Apakah Ruth Sanaya? Ruth Sanaya perfeksionis atau cerewet atau keras kepala? Sumber gosip. Sumber gosip itu siapa? Yang tengah tuh Isdahlia. Udah, paling benar. Mama Iis sumber gosip mah. Oke, Anda adalah sumber gosip ya, katanya. Bagaimana tanggapan Anda? Hah? Ya emang anak-anak tuh gue nggak tahu ya. Lu juga sama? Enggak. Begitu Ya ngeliat, mah ini laki-laki yang sumber gosip, bener Enggak. begitu ngeliat gue terus mah ada apa kayak gitu. Apa sih? Gue nggak tahu apa-apa loh. Ya kalau kita ngobrol depan kamera setengah jam, di belakang tuh kita bisa 1 jam. Apa mah gimana? Lanjut. Ya udah kita pengen Ya. tahu ya, ini juga banyak teman-teman artis yang katanya sih mama paling tahu tentang hidupnya. Dan Dalam. mereka ini suka curhat sama mama. Gitu. Ceritain dia dong. Let's go, Isdahlia. Ini ada beberapa foto Oke, Mama ya. Ini Mama kita punya label beberapa yang Mama tempelkan ke yang cocok buat mereka. semua ini ya. Oke. Dari mulai Yuni Syara terlebih dahulu. Silakan yang cocok apa? Hah? Ada di sini nih? Iya. Bukan karena kata-kata gue, parah banget. Oke, silakan. Yuni Syara yang cocok apa? Yuni Syara. Nih. Silakan tempelkan. Yuni Syara perfeksionis. Oke. Devano. Anak sendiri. Ya, apa nih dia? Oke. Lima. Yuni Syara perfeksionis. Ini tapi ntar dia marah, ini aja deh. Kok takut? Oh, jadi Devano tuh baperan. Oke, Ivan Gunawan. Apa, Ma? Astagfirullahaladzim, dia mah usil anaknya. Oke. Oke, Igun Usil. Selanjutnya kita ke Krisdayanti dulu deh. Krisdayanti. Ya apa nih, nggak ada. Masa nggak ada? Ini deh. Oke, belak-belakan Krisdayanti menurut seorang, ya Allah mulutnya sampai ditutup loh. Oke, Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Apa Emosian, dominan, tukang nyinyir, plin-plan, keras Nggak kepala. ada sebenarnya, tapi mama ini aja nggak apa-apa ya, Dek. Nggak apa-apa ya, Nak. Cuek dalam arti Nggak kata apa-apa bagus ya. Oke. Iya. Lesti Kejora. Lesti Kejora mana? Lesti mau yang mana? Dominan, emosian, Tunggu dulu. plin-plan, cerewet. Tunggu. Sebenarnya kalau nggak ada kamera dia gini nih. Oh wow. Iya kan, Dek? Oh wow. Lu kalau kita ngobrol berdua gini kan? Oh, oke. Raffi Ahmad. Baru tahu Lesti nyinyir emang ya. Oke. Raffi Jangan Ahmad. pada marah karena emang ini antara anak dan ibu. Oke, bisa banget. Tunggu. Bawa ibu dan anak. Apa Oke, ya? Raffi Ahmad. Apa sih? Apa nggak ada nih? Oke, boleh kita. Udah yang lain mah. Udah skip deh mah, Oke, baik. Dia harusnya Temeli baik. mau kemana Temeli? Temeli Nah, Temeli ada dong, masa enggak? nggak ada loh. Emosian Temeli. Nggak ada, dia nggak emosian. Lu yang emosian. Keras kepala. Mana Ma? Ayo Ma harus Nggak ada loh. Nggak ada. Udah nggak yang ada. lain di skip dulu Oke, deh. Ini apa? Teh Deswita. Nggak, ini aja nih, cerewet nih. Deswita Maharani dibilang Cerewet banget paling nih, cerewet. anaknya. Secerewet apa Deswita Maharani sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.